Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi bisnis plan kami dari kelompok 1 kelas 5. Yang terhormat kepada Bapak Jaka Septiadi Enkom selaku dosen pengampu mata kuliah Teknopreneurship. Kami akan memperkenalkan sebuah inovasi kreatif yang menggabungkan keindahan visual dan teknologi digital dalam bentuk hadiah yang personal dan bermakna. Brand kami bernama Fleur Unlock Your Memory. Hari ini kami akan membawakan perjalanan lengkap dari ide hingga analisis bisnisnya. Saya, Farah, akan memandu jalannya presentasi ini. Berikut pembagian pembicaranya. Ya, saya sendiri akan menyampaikan ringkasan eksekutif, latar belakang, dan kesimpulan. Lalu ada rekan saya Alia akan menjelaskan deskripsi perusahaan dan BMC. Lalu ada rekan saya Adit akan memaparkan SWOT, STP, dan marketing mix. Dan ada Syahrul akan menjelaskan tentang analisis hasil survei dan keuangan. Yuk kita mulai perjalanan Fleur dari awal terbentuknya ide. Next. Jadi, rekan-rekan, Fleur ini adalah usaha kreatif di bidang kerajinan tangan dan souvenir dengan produk utama kami yaitu QR Message Gift, yaitu buket bunga yang punya QR code berisi pesan pribadi berupa foto, video, musik, atau teks itu terserah dari customer inginnya apa. Lalu, ide dasar kami yaitu sederhana. Kami ingin menciptakan hadiah yang tidak hanya indah, tapi juga punya makna dan kenangan di dalamnya. Fleur menargetkan anak muda, khususnya mahasiswa, yang suka hal-hal estetik dan personal. Kami memasarkan produk kami lewat Instagram dan WhatsApp dengan konten promosi yang kreatif dan interaktif. Dari sisi bisnis, struktur kami kecil tapi efisien. Fokus utama modal adalah di bahan baku, promosi digital, dan penyimpanan untuk QR code-nya nantinya. Intinya, Fleur bukan sekedar menjual buket, tapi menghadirkan cara baru dalam berbagi kenangan lewat hadiah dan yang emosional. Next. Nah, kalau kita perhatikan, tren hadiah sekarang tuh udah berubah. Hadiah bukan cuma soal barang, tapi pesan dan perasaan yang ingin disampaikan. Di lingkungan kampus, banyak rekan-rekan yang suka bikin gift sendiri untuk wisuda, ulang tahun, atau momen kecil lainnya, tapi sering terkendala waktu, bahan, atau ide kreatif. Nah, dari situ kami berpikir, gimana kalau gimana kalau ada produk yang bisa mempermudah orang memberi hadiah, tapi tetap personal, estetik, dan nggak ribet. Nah, disitulah Fleur hadir, solusi buat anak muda yang pengen ngasih hadiah yang unik tapi tetap praktis dan berkesan. Nah, sekian dari pemaparan saya, dilanjutkan oleh rekan saya Alia. Oke, teman-teman, kita lanjut ke deskripsi perusahaan. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, pernah nggak sih kalian tuh kayak mau ngasih hadiah, tapi bingung kayak, duh, gimana ya biar nggak cuma bunga doang, tapi juga bisa bikin orangnya terharu. Nah, dari keresahan itulah lahir brand kami atau Fleur, sebuah brand kreatif di bidang kerajinan tangan dan juga souvenir gitu. Nah, Fleur ini adalah sebuah buket bunga yang punya rahasia kecil gitu di dalamnya. Nah, di dalamnya itu ada apa sih? Kenapa harus disebut rahasia gitu? Nah, kita di dalamnya itu bakalan nyantumin QR code yang berisi pesan pribadi dari customer kita nantinya. Bisa berupa foto, video, musik, teks, atau bahkan voice note dari pengirim bunga kepada penerima bunga gitu. Nah, nggak cuma itu juga, kami juga punya produk gantungan kunci custom supaya nanti setiap hadiahnya itu nggak cuma indah secara visual gitu, tapi juga punya nilai emosional. Buat teman-teman yang mau pesan buket itu juga bisa ya sambil pesan gantungan kunci custom akrilik gitu. Nah, intinya kami ini ingin menghadirkan cara baru gitu untuk anak-anak muda berbagi kenangan dengan cara yang lebih personal, tentunya juga estetik dan bermakna. Boleh di next?
Nah, kalau untuk visi dari produk kami sederhana saja, tapi kami ingin membuat visinya itu menjadi dalam gitu. Nah, visinya apa? Visinya menjadikan brand kreatif yang menghadirkan cara baru dalam berbagi kenangan melalui hadiah yang personal, estetik, dan juga bermakna. Nah, kalau visi kami menggambarkan tujuan besar Fleur, maka misinya kami adalah langkah-langkah nyata untuk mencapainya. Nah, yang pertama, kita punya 4 visi. Yang pertama, kami ingin menghadirkan produk hadiah yang benar-benar bisa dipersonalisasi. Nah, artinya setiap pelanggan itu bisa mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang unik, entah lewat foto, video, musik, voice note, dan lain sebagainya, atau pesan pribadi yang ada di dalam QR code gitu. Nah, kami percaya bahwa setiap hubungan itu berbeda gitu, teman-teman. Dan hadiah pun seharusnya punya sentuhan personal yang mencerminkan itu gitu. Nah, yang kedua, kami berkomitmen untuk menawarkan layanan yang mudah dan juga terjangkau. Karena banyak orang ingin memberikan hadiah bermakna, tapi sering terkendala waktu ataupun biaya gitu. Nah, Fleur ini hadir untuk menjembatani itu. Jadi siapapun, bahkan mahasiswa sekalipun, itu bisa memberikan sesuatu yang indah tanpa harus repot membuatnya sendiri gitu. Nah, yang ketiga, kami ingin mendorong semangat kreativitas dari anak muda lokal gitu. Kami percaya bahwa kreativitas itu bukan soal modal besar gitu, tapi soal ide dan juga keberanian untuk mencoba hal baru. Nah, melalui produk kami ini, kami ingin membuktikan bahwa karya estetik itu bisa lahir dari lingkungan kampus sekalipun gitu, lingkungan kecil sekalipun gitu. Nah, yang terakhir, kami selalu berusaha untuk menjaga kualitas dan juga kepuasan dari pelanggan. Mulai dari desain yang menarik, kemudian juga pelayanan yang ramah. Nah, hingga nanti kami akan memastikan bahwa QR code yang dikirim itu selalu dapat akses dengan baik gitu. Nah, karena bagi kami hadiah itu bukan hanya produk gitu, tapi pengalaman yang harus meninggalkan kesan yang hangat dan juga menyenangkan kayak gitu. Nah, jadi keempat misi ini menjadi istilahnya arah yang menuntun kami untuk terus tumbuh, bukan cuma sebagai bisnis, tapi juga sebagai media untuk menyebarkan kebahagiaan lewat kreativitas. Seperti itu. Boleh di next? Selanjutnya ada identitas pelaku usaha. Yang pertama ada saya sendiri, Aliatus Solihah Miashim, dengan nomor dan juga email yang sudah tertera. Kemudian ada Aditya Priyatna Putra dengan nomor dan juga email yang sudah tertera juga. Kemudian ada Syahrul Fahrudin. Dan yang terakhir ada Farah Aulia Saputri. Boleh di next? Nah, sekarang yuk kita intip dapur bisnisnya lewat BMC atau Bisnis Model Canvas. Sekarang mari kita intip gitu bagian dapur dari produk kami atau BMC-nya gitu ya, Bisnis Model Canvas-nya seperti apa. Nah, yang pertama ada sisi customer segment, di mana target utama kami itu adalah mahasiswa dan juga pasangan muda yang aktif di media sosial dan juga suka hal-hal estetik gitu. Yang kedua ada value proposition. Nah, value proposition kami ini terletak pada inovasi QR Code, berisi pesan digital, kemudian juga desain buket kreatif, dan pengalaman hadiah yang gak bisa ditiru gitu oleh kompetitor. Nah, selanjutnya ada channels. Channelsnya kami memanfaatkan media sosial berupa Instagram dan juga WhatsApp bisnis gitu. Selanjutnya ada customer relationship, di mana customer relationship kami ini kami jaga dengan personalisasi pesan, layanan yang cepat dan ramah, dan juga promo interaktif yang nantinya akan kami sebarkan di media sosial, terus di Instagram dan juga WhatsApp. Selanjutnya ada aktivitas utamanya yaitu mencakup perencanaan buket tentunya, terus juga ada integrasi QR code dan juga branding digital. Nah, selanjutnya dari sisi sumber daya kami punya yaitu kami sendiri yang sudah tadi saya sebutkan di pelaku usaha sebagai tim kreatif perangkai bunganya. Kemudian ada sistem digital yaitu nanti kami akan mengelola penyimpanan dari isi QR code yang dipesan oleh customer, kemudian juga stok bahan dan kemampuan branding online-nya.
Untuk mitra kami itu meliputi supplier bunga lokal, kemudian platform digital seperti Canva dan juga Google Drive, terus komunitas kampus untuk promosi produk-produk kami nantinya. Nah, biaya utama kami itu berasal dari bahan baku tentunya, kemudian juga ada QR code dan juga promosi. Nah, sedangkan pendapatannya itu datang dari penjualan buket, kemudian juga keychain atau gantungan kunci yang bisa di custom. Nah, jadi BMC ini jadi fondasi bagaimana Fleur nantinya berjalan dengan menggabungkan kreativitas, teknologi, dan juga tentunya sentuhan emosional seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilakan. Oke guys, jadi untuk memahami posisi Fleur di pasaran itu kita telah melakukan analisis SWOT. Bisa dilihat ini adalah gambaran besarnya, tapi secara garis besarnya itu mulai dari strength, kami punya inovasi unik dengan menggabungkan buket fisik dan juga pesan digital dengan tingkat personalisasinya itu tinggi. Namun karena bergantung pada suatu teknologi, hal tersebut dapat menjadi weakness karena produk ini diperlukan koneksi internet untuk mengakses pesan dalam QR code atau bahkan saat mengelompokkan file pesan dari si buyernya itu. Dan waktu produksinya juga jadi agak lama. Dari segi opportunitiesnya, Bouquet Fleur ini merupakan tren hadiah personal dan kolaborasi dengan komunitas kampus juga membuka peluang besar. Dan dilihat dari trade-nya, Fleur ini dapat berkompetisi tinggi, tapi karena trennya cepat berubah sehingga itu tuh menuntut kita untuk terus berinovasi dan untuk mengembangkan produk agar lebih. Lihat dari trade-nya itu, Fleur dapat berkompetisi tinggi, tapi karena trennya cepat berubah, jadi menuntut kita untuk terus berinovasi biar bisa ngembangin produknya ke depannya. Jadi kuncinya itu adalah adaptif dan juga kreatif agar Fleur tetap relevan di tengah tren yang dinamis. Next, dari analisis sebelumnya itu kita selanjutnya menetapkan STP atau segmen ya. Dari analisis sebelumnya kita menetapkan STP yaitu segmentation, targeting dan juga positioning. Yang dimana dalam strategi pemasaran itu kami membagi target menjadi 3 tahap. Yang pertama ada segmentation, di mana fokusnya penjualannya pada mahasiswa dan juga pasangan muda di sekitar UPI Purwakarta yang suka hal personal dan juga digital. Targetingnya itu mereka yang mau mencari hadiah estetik, praktis, tapi dengan harganya yang terjangkau. Nah, Fleur ini kami posisikan sebagai hadiah kecil dengan makna besar. Artinya kami itu bukan sekedar jual produk, tapi juga pengalaman. Yang dimana pengalaman ini cara baru dengan menyampaikan perasaan lewat kreativitas digital. Next. Nah, biar lebih konkret lagi, berikut ini ada bauran pemasarannya. Produk dari buket Fleur ini yaitu berupa buket bunga dan juga gantungan kunci dengan QR message digital. Dijualnya itu mulai dari 12.000 dengan strategi bundling dan juga diskon secara berkala untuk pelanggan tetap. Nah, pemasarannya itu kita fokus lewat media sosial dan pengantaran sekitar kampus. Untuk fokus di promosinya, kita berfokus di Instagram dan juga TikTok. Minimal satu reels itu ada per minggu dan juga 3 story per minggu. Nah, semua taktik ini disusun agar promosinya tetap aktif, ringan, dan menarik di mata anak muda secara digital. Sekian, dilanjutkan ke presenter berikutnya. Baru mau ngomong kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil survei dari market research Plur, produk Plur ini. Nah, dari riset pasar yang kami lakukan, kami melakukan edit itu lu backgroundnya jadi gak ada, sorry.
Bentar, bentar. Oh, Ya, kalau lu nya gak ada gak apa-apa, asalkan backgroundnya tetap ada. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari hasil survei yang kami lakukan untuk melakukan riset market research dari produk Blur ini. Nah, kami melakukan survei menggunakan tools Google Form dan menghasilkan survei itu menghasilkan 50 responden, mayoritas itu perempuan usia 19 sampai 25 tahun. Dan itu sesuai dengan target pasar kami. Eh, di sini terdapat 74% responden perempuan dan mayoritas ulang di sini anjir ini lupa. Gue baca ini harusnya di sini. Ini baca gak? Gila, murah banget. Auto beli. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari hasil survei yang kami lakukan saat melakukan market research pada produk Blur ini. Nah, untuk memastikan ide kami sesuai kebutuhan pasar, kami melakukan survei menggunakan Google Form dan menghasilkan 50 responden yang dimana 74% responden perempuan dan mayoritas itu berusia 19 sampai dengan 25 tahun. Dan itu sesuai dengan target pasar kami. Terus, 92% responden menilai konsep hadiah dengan QR Code itu unik dan menarik. Nah, momen favorit untuk membeli produk ini adalah wisuda dan ulang tahun. Kisaran harga 10.000 sampai dengan 12.000 itu dinilai terjangkau oleh sebagian besar mahasiswa. Lanjut juga eh, terdapat hasil 80% responden menyatakan ingin langsung mencoba atau mencoba membeli atau repeat order gitu. Artinya, pasar Blur ini sudah terbentuk dengan baik dan memiliki potensi kuat di segmen eh, muda di kampus gitu. Selanjutnya, ini adalah persentase-persentase hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada beberapa responden. Lanjut, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari analisis keuangannya. Dari sisi keuangan, modal kami itu berasal dari dana pribadi anggota kami sendiri gitu. Jadi bisa dilihat dari biaya tetapnya itu sekitar 126.000 dan biaya variabelnya itu sekitar 114.000 dengan harga jual per buket kisaran 12.000 per buket. Jadi kami mencapai break even point-nya atau BEV-nya tuh di 20 buket. Jadi setelah 20 buket pertama terjual, penjualan berikutnya sudah menghasilkan keuntungan. Kesimpulannya, model bisnis Blur ini sudah visible dan realistis untuk dijalankan. Baik, jadi bisa kita simpulkan bahwa Fleur adalah wujud kreativitas anak muda yang menggabungkan kerajinan tangan, teknologi digital, dan nilai emosional dalam satu produk. Nah, lewat QR Message Gift ini, kami ingin menunjukkan bahwa hadiah tidak harus mahal untuk bermakna, yang penting adalah cerita dan perasaan di baliknya. Fleur hadir untuk membuka kenangan satu QR Code dalam satu senyuman. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Fleur bisa jadi inspirasi untuk menciptakan hal-hal kecil yang berdampak besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buket Fleur, unlock your memory. Tunggu dulu, foto dulu. Jangan di screenshot dari